Baik anak-anak, untuk materi selanjutnya masih dalam tema 6, subtema 4. Coba kalian buka modul halaman 51. Ini adalah materi tentang PKN, yaitu tentang agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia saat ini ada 6 agama. Coba anak-anak yang di rumah masih ingat tidak agama apa saja yang diakui oleh pemerintah Indonesia? Baik, Bapak akan jelaskan. Yang pertama, agama Islam, kemudian agama Kristen Protestan, kemudian agama Katolik, Hindu, Buddha, dan yang keenam adalah Konghucu. Ini adalah 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Keenam agama ini dapat hidup berdampingan, saling damai, dan dalam persatuan dan kesatuan, dibingkai dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Namun di tengah-tengah kehidupan saat ini ada saja oknum-oknum atau segelintir orang yang memanfaatkan kedok agama untuk memecah belah bangsa kita. Salah satu perilaku yang dapat memecah belah perilaku atau memecah belah persatuan dalam keragaman agama di Indonesia adalah salah satu contohnya menghina agama lain, menghina ibadah agama lain, menghina pakaian ibadah agama lain. Itu merupakan salah satu perilaku yang dapat memecah belah keragaman dalam agama. Oleh karenanya, khususnya kita sebagai umat Islam diajarkan tentunya oleh Rasulullah SAW untuk bertoleransi, untuk saling menghormati dan menghargai agama lain selain agama Islam. Tentunya untuk apa? Untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam keragaman agama di Indonesia. Jadi, oleh karena itu, Bapak berpesan di sini pada anak-anakku sekalian, anak-anak SD di Surabaya, untuk selalu mengedepankan toleransi, menghormati agama-agama lain. Boleh kalian berteman dengan siapapun, boleh memilih teman, tapi jangan sampai kita memandang sara. Ya. Apa itu sara? Sara adalah suku, agama, ras, dan antar etnis. Jadi Bapak langsung saja memberikan tugas kepada kalian yang di rumah. Coba kalian sebutkan perilaku apa saja yang dapat memecah belah keragaman agama di Indonesia. Tadi Bapak sudah sebutkan satu contohnya, dan kalian sekarang coba sebutkan di halaman 51, 1 sampai 10. Sebutkan perilaku yang dapat memecah belah keragaman agama di Indonesia. Hanya ini saja materi yang singkat dari Bapak tentang agama-agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Pak Ahmad. Oke, baik anak-anak sekalian, Bapak di sini akan melanjutkan penjelasan dari Bu Ani dan Pak Topik ya. Sekarang kalian buka halaman 55. Kita belajar tentang bahasa Indonesia tentang kalimat efektif. Ada yang tahu kalimat efektif itu apa? Ya. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang padat, yang jelas, lengkap, serta dapat menyampaikan informasi secara tepat. Jelas. Jelas di sini artinya itu mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Kalau kalimat itu tidak jelas, maka akan tidak mudah dipahami oleh pembaca. Kalau kalimatnya tidak bisa dipahami oleh pembaca, maka informasi yang akan kita sampaikan kepada pembaca atau pendengar tidak akan tersampaikan dengan
Baik ya. Kemudian yang kedua, kalimat efektif itu harus singkat ya. Jangan terlalu kata-katanya itu terlalu bertele-tele ya. Di sini singkat di sini artinya hemat dalam pemakaian kata atau pemilihan kata-kata. Ya, lanjutnya tepat. Jadi kalimat efektif itu harus tepat sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Dengan kata lain harus menggunakan kata baku. Kata baku itu berasal dari mana, Pak? Kata baku itu berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Atau yang lebih tepat kita singkat dengan KBBI. Selanjutnya kalimat efektif itu terdiri dari apa aja anak-anak? Ada S, P, O, K. S di sini apa? Subjek. P di sini adalah predikat. O itu adalah objek. Yang K-nya selanjutnya adalah keterangan. Jadi kalimat efektif itu harus mengandung unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Mari kita lihat selanjutnya di sini. Ini adalah contoh kalimat efektif. Dinda bermain sepeda di halaman rumah. Ya, kita lihat subjek itu apa? Subjek itu adalah pelaku ya. Di sini pelakunya sebagai subjek siapa? Dinda. Dinda ini adalah sebagai subjek. S atau bisa disingkat sebagai S. S di sini adalah subjek. Kemudian predikat. Predikat itu adalah kata kerja. Kata kerja di sini apa, anak-anak? Kata kerja di sini adalah bermain. Bermain itu adalah kata kerja atau bisa disebut sebagai predikat. Nah, predikat juga bisa ditulis sebagai huruf P. Nah, kemudian objeknya apa, Pak? Objeknya itu adalah sepeda atau bisa kita tulis dengan huruf O. Nah, kemudian selanjutnya di halaman rumah sebagai apa kedudukannya? Di halaman rumah ini adalah sebagai keterangan tempat. Ya, ingat, keterangan itu ada keterangan tempat, keterangan yang menunjukkan waktu, ya. Keterangan tempat contohnya di halaman rumah. Kalau contoh keterangan yang menunjukkan waktu adalah misalkan Budi pergi ke Bandung pada pagi hari. Gitu ya, paham ya? Nah, kita lihat kembali ke sini. Ini adalah sudah lengkap, ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kata kalimat ini adalah sudah tergolong ke dalam kalimat efektif. Ya, paham ya semua anak-anak ya, dapat dipahami. Selanjutnya, tugas untuk kalian adalah buatlah kalimat efektif yang terdiri dari subjek, objek, subjek, predikat, objek, keterangan. Ya, boleh keterangan tempat, boleh keterangan yang menunjukkan waktu. Ya, buat 5 kalimat saja di buku tulis. Ya, di buku tulis boleh atau di buku modul ya di sini. Di buku modul boleh Pak, boleh di halaman 56 ya di sini ya. Ditulis di sini 5 kalimat saja. Berarti ini kan misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Baik ya, paham semuanya? Nanti akan Bapak nilai ketika kalian sudah masuk sekolah. Mungkin begitu aja penjelasan dari Bapak. Sekian dan terima kasih.